mempresentasikan analisis putusan nomor 307 garing PID SUS garing 2016 garing PN NJK. Yang pertama, latar belakang bahwa terdakwa Haji Arif Nur Saifullah bin Haji Mukayat pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 8 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di jalan raya termasuk Dusun Barong, Desa Gedung Rejo, Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis organik petroganik produksi PT Pupuk Indonesia, yaitu Persero. Grup di luar peruntukannya dan di luar wilayah tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1. Bahwa ia terdakwa Habib Saifullah bin Haji Wifayat awalnya sebagai pemilik toko Sekar Mulyo selaku pengecer atau kios resmi pupuk alamat desa Sumangko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk telah membantu pengajuan atau mengirimkan RDKK dari para kelompok tani disertakan pada CV Citra Nusantara alamat Perumahan Candirejo, Kecamatan Meceret, Kabupaten Nganjuk sebagai distributor pupuk kota. Baron Sukomoro, Bogor, Bagor, Wilangan, Sawahan, dan Berbek untuk pupuk bersubsidi. Subjek hukum. Yang pertama, menyatakan terdakwa Haji Arif Nur Syaifullah bin Haji Mukayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan di luar wilayah tanggung jawabnya. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Arif Nur Syaifullah bin Haji Mukayat dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan perintah terdakwa ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa pertama, satu unit kendaraan truk Mitsubishi dikembalikan kepada terdakwa Haji Arif Nur Saifullah bin Haji Mukayat. Pupuk bersubsidi pemerintah jenis pupuk organik petroganik dirampas untuk negara, satu buah terpal warna biru. Yang keempat, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 505.000 rupiah. Membacakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor 950 garing PID garing 2016 PT Surabaya tanggal 12 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan jasa penuntut umum, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 28 November 2016 nomor 307 garing Pitsus 2016 garing PN NJK yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi satu menyatakan terdakwa Haji Arif Nur Saifullah bin Haji Mukayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan ketentuan bahwa pidana ini tidak usah dijalani kecuali terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dalam tenggang waktu 6 bulan sejak putusan berkekuatan tetap hukum tetap. Yang ketiga, ditetapkan barang bukti berupa unit kendaraan truk Mitsubishi, pupuk bersubsidi pemerintah jenis pupuk organik petroganik, kemudian dirampas untuk negara yaitu satu buah terpal warna biru. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar 5.000 rupiah. Pertimbangan hakim bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan. Putusan eh,
Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk subsidi di luar peruntukannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar. Oleh karena itu, tidak sah dalam menerapkan hukum bahwa alasan kasasi penuntut umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali apabila judek fakti kurang dipertimbangkan mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan ada peringanan terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang tidak jatuh. Ternyata dalam putusan gue judikti telah cukup mempertimbangkan bahwa alasan kasasi penuntut umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang judik fakti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali apabila judik fakti kurang mempertimbangkan mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atau putusan disertai keadaan yang cukup memberatkan dan meringankan terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan kue judek fakti telah cukup mempertimbangkan menimbang bahwa oleh karena pemohon kasasi penuntut umum ditolak dan pemohon kasasi dua terdakwa tidak dapat diterima serta terdakwa tetap dipidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini memperingatkan pasal 30 ayat 2 junto pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15 garing MAG garing PR PER garing 4 2013 tentang perdagangan dan penyaluran pupuk subsidi untuk faktor pertanian junto pasal 6 ayat 1 huruf B UU nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Bagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Analisis penegakan hukum. Terdakwa dituduh melanggar peraturan terkait distribusi pupuk subsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI serta undang-undang terkait tindak pidana ekonomi. Dakwaan utama adalah penjualan pupuk bersubsidi jenis petroorganik untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kelompok tani yang dituju. Proses hukum kasus ini melewati beberapa tingkat pengadilan, termasuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan tinggi mengubah hukuman menjadi pidana percobaan, yang berarti hukuman penjara tidak perlu dijalani kecuali ada pelanggaran lain dalam periode tertentu. Alasan kasasi. Penuntut umum mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan pengadilan tinggi tidak mencerminkan keadilan dan alasan memberikan efek jera yang memadai. Mereka berargumen bahwa pupuk subsidi sangat penting bagi petani dan pelanggaran ini merugikan mereka. Pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak kasasi dari penuntut umum menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat sudah tepat dan disasarkan pada pertimbangan hukum yang benar. Mahkamah juga mengatakan bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang judek kecuali ada kesalahan dalam penerapan hukum. Perbandingan kasus dalam argumen kasasi penuntut umum membandingkan kasus ini dengan kasus serupa lainnya menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat diajukan dalam kasus dengan barang bukti yang lebih sedikit. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan pengadilan tinggi sudah cukup memadai. Efek sosial dan ekonomi. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi, mengingat dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pelanggaran seperti ini dapat mengganggu distribusi yang adil dan efisien. Peningkatan sanksi bagi pelanggaran.
mengkaji ulang dan meningkatkan sanksi bagi pelanggaran terkait distribusi pupuk bersubsidi untuk memberikan efek jera yang kuat. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan petani dan ketahanan pangan.